Benih Rahasia Sang Pewaris episode 136. Shira juga mengepalkan tangannya erat-erat dan menatap para dokter. Karena pasien telah melewati masa emas, kami telah melakukan yang terbaik. Sejauh ini, operasinya berhasil. Tetapi karena serangan jantung yang berkepanjangan, otak pasien sangat kekurangan pasokan oksigen dan itu telah menyebabkan sejumlah kerusakan otak. Harap persiapkan diri Anda secara mental karena pasien kemungkinan akan mengalami koma panjang atau berisiko mengalami keadaan vegetatif. Apa? Seluruh tubuh Rahel lemas, jadi Gilang mengulurkan tangan untuk membantunya. Ketika dia mengangkat pandangannya untuk bertemu dengan Gilang, keduanya mengungkapkan kegembiraan di kedalaman mata mereka. Livi menutup mulutnya dan tampak putus asa, tetapi ada kilatan kegembiraan di matanya. Bahkan jika Adam tidak mati, dia tidak akan pernah bangun. Inilah yang mereka inginkan. Shira adalah satu-satunya yang tampak kehabisan tenaga. Rasa sakit menyelimuti wajahnya saat ia membiarkan air mata mengalir di pipinya. Berdiri di belakangnya adalah Kenzo yang patah hati karena ia merasa kasihan pada Shira. Sebagai seorang anak, ini adalah hal terakhir yang ia dengar. Adam, Rahel mulai menangis dan duduk di lantai sambil menangis terseduh-seduh sementara Livi memeluknya sambil menangis bersama. Tak lupa juga dengan aktor Gilang yang juga tampak serius. Ia melirik Shira yang wajahnya pucat pasi di bawah lampu. Sementara Kenzo, di sisi lain, telah menopangnya dari belakang dan membantunya ke bangku. Nah, bagaimana mungkin Rahel melewatkan kesempatan seperti itu? Ia tiba-tiba berlari menghampiri dan menamparkan Shira sebelum Kenzo sempat bereaksi. Rasa terbakar muncul di wajah Shira, tetapi sedetik kemudian, sebuah lengan kokoh menghalanginya saat Kenzo bertanya dengan suara berat, "Apa yang kau pikir kau lakukan? Itu kamu yang melakukan ini pada ayahmu. Kenapa kamu biarkan dia minum? Dia baik-baik saja karena minum obatnya secara teratur. Itu semua karena kamu. Kalian Wiharja bersalah karena membunuh suamiku." Rahel memanfaatkan kesempatan ini untuk mengutuk mereka dengan keras. Kali ini, dia bahkan memarahi keluarga Wiharja. Tepat sekali. Kalau ayahku berakhir dalam kondisi vegetatif, kau pasti akan sangat gembira, bukan? Livi menimpali. Telinga Shira menjadi tuli selama beberapa detik ketika bekas jari perlahan muncul di wajah pucatnya. Kens tidak tahan lagi melihatnya dalam keadaan seperti itu. Ia menatap Rahel dan Livi dengan mata dingin, lalu memperingatkan, "Aku tantang kalian untuk menyentuhnya lagi." Tatapannya penuh dengan niat membunuh. Kalau saja Rahel bukan seorang wanita, dia pasti akan melawan. Takut dengan auranya, mereka mundur selangkah saat tatapan Kenzo menghentikannya dari bertindak agresif. "Nyonya Nugraha, harap tenang. Prioritas kami saat ini adalah menyelamatkan Presiden Nugraha." Gilang datang untuk menyeret Rahel pergi karena dia tidak ingin Rahel menimbulkan masalah lagi. "Mama, sebenarnya Livi merasa puas melihat ibunya menamparkan Shira." Shira menutupi pipinya dan tetap diam. Kalau saja keadaan yang membuatnya gugup dan bersalah tidak terjadi, dia tidak akan tinggal diam tentang hal ini. "Apakah itu sakit?" Kenzo menyentuh lembut sisi wajahnya yang ditampar. "Tidak apa-apa." Shira menggelengkan kepalanya. Tatapan mata Kenzo tajam menatap Rahel bagai belati dengan niat membunuh yang terpancar lewat tatapannya. Saat mata Rahel bertemu dengan matanya,
dia langsung terlonjak kaget dan segera memikirkan alasan. Aku mau ke kamar mandi. Saat dia kembali, dokter yang menangani Adam, yang merupakan kepala neurologi, datang dan bertanya, obat apa yang biasanya diminum suami Anda? Berapa dosis obatnya? Kami baru saja menemukan sisa pil di mulutnya. Mengapa ada di sana? Dokter, suami saya biasanya minum suplemen untuk jantungnya. Dia kembali hari ini dan merasa tidak enak badan, jadi dia minum beberapa pil lagi sekaligus. Namun sebelum dia sempat menelan obatnya, dia pingsan, Rachel menjelaskan sambil terisak lagi. Lucunya bagaimana tindakan memasukkan pil ke tenggorokan Adam sekarang telah menjadi tindakan yang dilakukannya secara sukarela, berkat cerita hebatnya. Dia seharusnya tidak meresepkan dosisnya sendiri. Dalam kasus seperti ini, Anda seharusnya segera mengirim pasien ke rumah sakit, tetapi Anda telah menundanya terlalu lama. Itulah sebabnya Anda kehilangan waktu emas. Setelah dokter selesai berbicara, dia pergi. Meskipun Shira sedang berduka, pikirannya tetap jernih. Ia berdiri di samping Kenzo dan bertanya sambil menatap Rachel, mengapa kamu tidak mengirim ayah ke rumah sakit rakyat dan mengambil jalan memutar ke rumah sakit ini? Rachel terkejut, tetapi Gilang datang dan meminta maaf. Maaf, Nona Nugraha. Ini semua salahku. Aku mengambil jalan yang salah karena aku tidak mengenal jalan menuju rumah sakit terdekat. Jadi aku berakhir di sini. Aku cukup bersyukur Gilang datang dan membawa ayahmu ke rumah sakit. Beraninya kau datang padaku karena terlambat? Kau pikir aku akan menyakiti suamiku sendiri? Rachel berbalik dan membalas dengan agresif. Bagaimana denganmu? Saat ayahmu pingsan, kau ada di mana dan apa yang kau lakukan? Dia sibuk mempersiapkan pertunangannya, tentu saja. Kenapa dia punya waktu untuk peduli pada ayahnya? Livy menghina. Ayahmu koma dan dalam kondisi vegetatif. Beraninya kau masih berpikir untuk bertunangan? Apa kau tidak takut karma? Bagaimana mungkin kau bisa melakukan hal yang mengerikan seperti itu di saat seperti ini? Rachel memarahi lagi seolah-olah pertunangan Shira adalah hal yang tidak berbakti. Mata Kenzo mengamati ibu dan anak itu saat niat jahat mereka terhadap Shira semakin jelas dari menit ke menit. Gilang, yang sedang menikmati pertunjukan di samping, mencibir dalam hati. Mimpi Kenzo untuk menikahi Shira mungkin sebaiknya dibuang saja sekarang. Selama Adam masih pingsan, Shira tidak akan bisa menikah dengan tenang, yang berarti Kenzo tidak akan bisa menjadi menantu keluarga Nugraha dalam waktu dekat. Sudah selesai? Tidakkah kau lihat dia sudah stres? Apalagi yang kau inginkan? Kenzo menatap Rachel dan Livy dengan tatapan dingin. Tuan muda Kenz, maafkan aku, tetapi Shira adalah bagian dari keluarga kami. Aku khawatir pertunangannya akan dibatalkan, kata Rachel dengan berani. Masalah ini terserah kita untuk memutuskan. Kau tidak punya hak untuk campur tangan. Kenzo menatapnya dengan dingin, tidak peduli untuk menyimpan rasa hormat padanya. Rachel tersedak karena terkejut dan menatap Shira. Ayahmu dalam kondisi serius sekarang. Kau tidak bisa bertunangan tanpa kehadirannya. Selama Shira belum bertunangan, Kenzo bukanlah menantu keluarga Nugraha. Meskipun dia berkuasa, dia tidak bisa ikut campur dalam urusan keluarga mereka. Shira menatapnya dan bertanya, bisakah aku mengatur agar ayahku dipindahkan ke rumah sakitmu? Bahkan tanpa diminta, Kenzo sudah memikirkan rencana itu. Rumah sakit Wiharja memiliki peralatan dan teknologi medis canggih,
jadi kemungkinan besar mereka dapat menyembuhkan Adam. Tentu, aku akan mengaturnya sekarang juga. Kenzo mengangguk. Mendengar itu, ekspresi Rahel langsung berubah dan dia langsung menghentikan mereka. Ayahmu baru saja diresusitasi. Jangan ganggu dia. Shira menarik napas dalam-dalam dan menjelaskan, rumah sakit Wiharja memiliki teknologi yang lebih canggih daripada rumah sakit lain. Teknologi itu akan membantu perawatan ayah. Tentu saja, Shira berasumsi bahwa Rahel juga ingin menyelamatkan ayahnya, jadi ia menjelaskannya kepada wanita itu dengan baik. Ketika Rahel mendengarnya, dia dengan tegas menolak tawaran itu. Aku tidak percaya pada tipuan teknologi yang lebih baik. Aku hanya tidak ingin suamiku menderita lagi. Dia baru saja menginjakkan kakinya kembali ke dunia ini. Oleh karena itu, aku tidak akan mengizinkanmu untuk memindahkannya. Rahel, aku tahu kamu menyimpan dendam padaku. Tapi kesehatan ayah lebih penting sekarang. Shira geram karena Rahel ngotot menentangnya di saat kritis seperti ini. Livy yang berada di samping Rahel pun angkat bicara untuk memberi dukungan kepada ibunya. Ayah masih lemah sekarang. Ngapain sih kamu harus ganggu dia? Kalau di tengah jalan ada yang gak beres, atau kalau dia kecelakaan, apa yang akan kamu lakukan? Melihat ibu dan anak itu bersikeras tidak memindahkan Adam ke rumah sakit lain, Shira hanya bisa menahan diri untuk sementara. Mengangguk sambil berkompromi dan berkata, "Baiklah, aku akan membiarkan ayah tinggal di sini malam ini. Kita lihat saja bagaimana kondisinya dan akan memindahkannya setelah 2 hari." Begitu Adam dipindahkan ke ICU untuk dipantau, Rahel masuk untuk berkunjung selama 10 menit sebagai perwakilan. Ia duduk di depan ranjang rumah sakit Adam dan menatap wajahnya yang pucat dan tak bernyawa. Ia bergumam dingin dalam hatinya, "Aku tidak ingin kau menderita lagi. Kau sebaiknya pergi saja." Shira hanya bisa menatap ayahnya yang berbaring tenang melalui jendela kaca. Selama makan malam, ayahnya masih asyik minum dan mengobrol dengannya. Namun sekarang, ia berbaring di bangsal yang dingin dan tertidur lelap. Kenzo memeluk bahunya dan menghiburnya. "Jangan khawatir, aku sudah mengatur beberapa dokter dari rumah sakit Wiharja untuk memeriksanya." Shira menatapnya dengan rasa terima kasih yang terpancar di matanya. Di saat seperti ini, dia adalah pilar yang hangat dan kuat baginya. Leon tertidur, jadi aku meminta nenek untuk menjaganya. Shira merasa aman meninggalkan putranya di Wiharja Residence, jadi dia mengangguk. Oke. Saat itu sedang musim dingin di luar, jadi hawa dingin masih terasa samar-samar meskipun pemanas ruangan dinyalakan di luar bangsal. Kenzo melepas jasnya dan menyelimuti tubuh Shira. Karena dia terburu-buru untuk datang ke rumah sakit lebih awal, Shira hanya mengenakan sweater, lupa membawa mantel tebalnya. Di baris lain, Livy menatap Shira dengan cemburu. Seorang tuan muda dan kaya seperti Kenzo dengan penuh perhatian berada di sisi Shira, mengurus semua kebutuhannya. Namun, saat Kenzo mendongak dan mengamati Livy dan Gilang, dia memancarkan aura gelap dan dingin yang membuatnya merasa tertekan bahkan dari kejauhan. Bagaimana Shira memiliki kemampuan sedemikian rupa sehingga membuatnya hanya menunjukkan sisi terbaiknya. Ketika Gilang pergi mengambil air untuk Rahel dan Livy, ia juga membelikan beberapa untuk Shira. Shira mengambilnya dan memberikan sebotol air kepada Kenzo, yang jelas enggan menerima apapun yang diberikan oleh pria lain. Bahkan jika itu hanya sebotol air, ia merasa tidak nyaman.
Ketika Kenzo melihat penolakannya untuk menerima botol air, dia menyingkirkan botol itu dan membuka botol yang ada di tangannya sebelum dia menyesap beberapa kali dan menyerahkannya kepadanya. Baru kemudian Shira mengambilnya sebelum dia meneguk beberapa teguk air yang telah diminumnya. Begitu Gilang duduk di sebelah Livy, dia tak dapat menahan diri untuk tidak berkata, "Aku kedinginan, Gilang." Begitu mendengar itu, Gilang buru-buru melepas jasnya dan memberikannya kepada Livy. Livy mengenakan jas Gilang, tetapi dia tidak merasakan apa yang dia cari. Meskipun seorang pria, Gilang tidak ada bandingannya dengan Kenzo. Setengah jam kemudian, 3 pria berjas muncul di koridor dengan penampilan necis dan aura terpelajar. Mereka langsung menghampiri Kenzo dan menyapanya dengan hormat, "Halo, Tuan Muda Kenzo." Kenzo mengangguk sebagai jawaban. "Kalian semua ada di sini." Shira gembira melihat Robert di antara mereka. Tampaknya ketiganya adalah dokter dari rumah sakit Wiharja. "Kami akan memeriksa kondisi pasien terlebih dahulu. Lalu kami akan kembali kepada Anda untuk membahas rinciannya." Setelah mengatakan itu, Robert dan 2 orang lainnya pergi ke kantor dokter bersama-sama. Rahel tampaknya menyadari sesuatu dan segera bangkit untuk bertanya, "Siapa orang-orang ini dan apa yang akan mereka lakukan terhadap suamiku?" Ketika Shira melihat reaksi berlebihan Rahel, dia berkata dengan enteng, "Hanya teman-teman Kenzo." Rahel mengira mereka bukan seperti teman-temannya, melainkan seperti dokter. Ia lalu bertukar pandang dengan Livy dan Gilang sebelum duduk. "Nyonya Nugraha, ada ruang santai di sana. Anda mau masuk dan beristirahat? Di sini cukup dingin," usul Gilang. Dengan itu, mereka bertiga pergi ke ruang tunggu. Begitu mereka masuk, Rahel buru-buru menatap Gilang dan bertanya, "Ketiga orang tadi pastilah dokter yang dikirim Kenzo. Menurutmu, apakah mereka bisa menyembuhkan Adam? Jangan melebih-lebihkan reaksi kita untuk saat ini. Kenzo ada di sini, jadi kita tidak perlu menaruh kecurigaan padanya." Gilang mengingatkannya bahwa Kenzo bukanlah orang biasa. Alhasil, Rahel hanya bisa menahan amarahnya dan menjawab, "Kita harus ambil risiko saja." Di koridor luar, Shira melihat Kenzo hanya mengenakan kemeja dan rompi. Ia lalu bertanya dengan khawatir, "Apa kamu kedinginan? Apa kamu mau tidur di mobil?" "Aku baik-baik saja," Kenzo meyakinkannya dan memegang tangannya. Shira merasakan kehangatan telapak tangannya, tetapi ia tetap mengembalikan jas itu kepadanya karena ia merasa tidak enak. Shira kemudian meringkuk dalam pelukannya dan mereka berdua berbagi bajunya agar tetap hangat. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.